Wah, tuh. Balik lagi nih di podcast Cinggu Talk, podcast dari Antibody. Pada kali ini kita sebagai mahasiswi dari Ibu Ina tentunya yang akan nemenin kalian selama akhir episode dengan membahas budaya K-pop terhadap generasi Z. Jangan lupa siapin cemilan kalian untuk menonton pembahasan kali ini. Yeay! Kalau kita ngomongin K-pop nih pastinya ya secara langsung, apalagi kayak BTS, Blackpink, G-Friend atau NCT sekalipun, itu tuh nggak cuma tentang musik nggak sih teman-teman? Kita juga kayak bahas tentang fashionnya, makanannya, dan juga cara berpikir mereka. Nah, apalagi dengan adanya media sosial sekarang ini kan ya, nah itu pasti bakal berkembang banget media. Baik banget deh. Bener. Nah, sekarang kita coba tanya dulu ke Made nggak sih? Gimana sih, kan kamu sebagai generasi Z ya Made, ngelihat perubahan di lingkungan kita dari budaya K-pop itu kayak gimana? Sangat ini ya, untuk generasi Z zaman sekarang tuh kayak bener-bener berubah banget sih Kak, 180 derajat. Mungkin dari tata letak fashionnya, terus juga dari gaya hidupnya mungkin ya. Apalagi sekarang itu kan banyak banget nih yang udah mulai FOMO dengan segala hal tuh, misalkan dari fashion udah ke Korea-Koreaan lah, terus juga makanan kayak tteokbokki, terus kayak ramen tuh pada dikeluarin semua kan, kayak semua tuh kayak meningkat itu sesuai dengan ada kehidupan K-pop itu. Itu sih menurut aku. Kalau untuk Nadira sendiri? Kalau untuk aku juga itu banget sih. Kalau untuk budaya kita itu kayak lagunya, video-videonya itu kan sering banget kita tonton, apalagi kayak di media sosial sering banget kita ikut-ikutin. Nah itu jadi salah satu bikin generasi Gen Z itu berubah gara-gara budaya K-pop. Kalau untuk Bu Ina sendiri nih ya sebagai dosen ngelihat anak-anak generasi Z apalagi itu gimana sih Bu tentang K-pop? Kalau saya ngomongin tentang K-pop, pusing loh nggak sih? Banget ya. Iya, karena apa? Seru sih ya, menarik ya. Karena budaya K-pop ini udah menjamur kemana-mana. Gak cuma anak Gen Z, generasi Alpha kayak anak saya nih. Semuanya tuh ngebahas mungkin kayak Jihan, Nadira, sama Madi tuh suka K-popnya. Kalau saya, kalau suka K-pop, saya sih suka ya K-pop, tapi saya sukanya nonton drama. Apalagi drama-drama Korea yang sekarang lagi happening banget ya nggak sih? Tapi juga makanan juga kan benar ya. Makanan siapa lagi Bu itu? Ya apalagi kalau kita ngomongin yang suka makan makanan Korea yang emang enak banget, dan menurut aku nggak apa-apa sih Gen Z suka K-pop, tapi dia juga jangan melupakan budaya asli ya kan. Budaya asli itu dimana-mana tuh tetap jadi identitas kita ya di zaman sekarang ini. Identitas, benar banget. Berarti itu nggak cuman kayak di lingkungan fashion, makanan dan juga pendidikan ya, tetapi di media sosial itu punya power yang gede banget ya Bu. Kalau soal K-pop apalagi generasi Z sekarang semuanya udah berbasis TikTok, Instagram, Twitter, itu udah gila banget sih ya. Iya, apalagi kalau kita tahu ya kayak kemarin orang di sebelah kita, orang-orang pada ngantri cuma mau beli apa? Labu. Ya, bener banget. Teman-teman yang di rumah juga pasti udah pada ngantri pengen beli labu. Ya nggak sih, sangat rame banget ternyata di sebelah kampus kita ya. Apa aja ada gitu. Apa aja ada. Coba aja. Jadi benar-benar kayak ini tuh udah kalian ngantri. Ini kayak gini nih, coba nih. Berapa sebenarnya? Tunjukin. Wah, tuh. Anak-anak Korea banget, anak-anak sekarang semuanya mereka punya koleksi. Benar nggak sih? Karena motonya anak-anak zaman sekarang itu gak apa-apa lebih nyesel beli daripada nggak sama sekali. Motonya daripada ketinggalan. Kayaknya mereka tuh FOMO. Kamu gitu nggak? Kalau saya Ini apa ya? Ini Cry Baby karena Lisa Blackpink pakai ini kan K-pop, jadi saya beli ini. Saya mirip sama Lisa Blackpink. Mirip banget. Oke. Jadi itu ya alasannya ya. Benar. Tapi kan di samping itu kan pasti ada dampak negatifnya juga nih Bu, kayak anak-anak jadi ya contoh kayak terlalu membeli
semuanya, kayak apa-apa mau langsung dibeli. Nah, menurut Ibu nanti dampak negatifnya ke depannya gimana, Bu? Menurut aku sih dampak negatifnya ya itulah, akhirnya mereka nggak menabung untuk kebutuhan yang lebih penting ya. Sebenarnya boleh suka, tapi misalnya dia jadinya suka tapi untuk misalnya bisa dijual lagi untuk menguntungkan, tapi sisanya ditabung, ya apa-apa. Itu kan orang tuh punya hobi masing-masing ya. Misalnya mereka punya, oh dia oke lah gue beli, tapi gue akan jual nih di saat lagi naik daun, untungnya tetap gue tabung. Dia harus tahu kebutuhannya, apa yang dia bisa memanfaatkan hasilnya juga gitu. Untuk Nadira sendiri gimana tuh? Kalau untuk aku iya sih, itu bener banget. Dampak negatifnya itu mungkin terlalu memaksakan kali ya untuk mengikuti budaya-budaya K-pop. Sebenarnya kan ada batasannya juga kalau untuk ngikutin itu, jadi nggak harus apa-apa tuh harus beli, harus kayak nonton konser kan harus kayak beli tiketnya, kan harganya lumayan mahal ya Bu untuk kayak nonton konser gitu. Jadi ingat batasan juga ya guys. Beli untuk K-pop gitu. Terus juga kan di media sosial kadang kayak fans ini berantem nih sama fans ini. Nah, kamu sendiri pernah nggak, Made? Wah, Made tuh cinta banget ya, K-pop banget ya. Banget. Coba belah dada saya isinya K-pop semua. Yang bener. Hah? Bahkan darah saya tuh ngalir K-pop, tapi ARMY, iya ARMY ya? NCT. Tapi dari untuk dampak negatifnya yang bener sih, ada namanya fans wars. Jadi setiap fandom itu kan punya fans ya, punya nama-namanya sendiri. Bahkan tuh ada suatu kasus itu pernah kejadian kayak tim ini sama tim ini tuh ributin cuma masalah chart musik aja. Jadi kayak masalahnya tuh kayak cuma popularitas doang sih, padahal kan sama-sama mungkin sama-sama membela yang mana yang baik dan juga buruk. Itu tuh nggak termasuk ini sih sebenarnya sih dampak negatifnya sih. Mungkin kayak bisa mendukung dua pihak mungkin ya. Tapi jangan kan jadi dampak negatif ya guys, untuk kalian yang mendukung musik-musik K-pop itu. Jangan jadikan fandom kalian tuh berantem, itu gak boleh, dosa. Nah, mungkin Bu Ina punya tips kali ya kan sebagai dosen pengampu di komunikasi nih Bu, buat anak-anak generasi Z buat nggak ikut-ikutan fan war tersebut Bu. Kayak jangan sampai kalian ngotori media sosial kalian buat hal-hal kayak gitu. Oke, mungkin buat mahasiswa yang mau berkomentar lebih memotivasi aja, tapi jangan terlalu menyerang, karena kan di dunia digitalisasi itu efek negatifnya itu sangat berpengaruh ke otak pikiran kita, ya kan. Kadang orang yang akhirnya banyak kan, makanya kalau di Korea itu masa lalunya mereka tidak untuk dipublikasi karena bisa tingkat mentalnya itu mengalami tekanan berat ya. Sama kan ada beberapa artis Korea yang sampai bunuh diri. Nah itu sedih banget. Sedih banget tuh, jangan sampai sih. Itu kita juga harus bisa mengkontrol diri kita sebagai anak muda, anak Gen Z atau generasi Alpha juga sekarang udah banyak yang ngefans banget ya kalau menurut aku ya. Jadi motivasinya gitu guys, jangan sampai kalian nih generasi sekarang ikut-ikutan fan war, karena itu bakal mempengaruhi mental dari idol kalian sendiri. Iya, bisa pengaruh kan. Oh ya, kalau tadi kan juga sempat ngomongin masalah makanan ya. Makanan yang ini tau nggak apa? Tteokbokki ya. Nah, tteokbokki ini tuh kalian suka nggak? Tapi atau kalian bisa bikin tteokbokki? Kalau bikin kita belum Bisa belum. Karena tok itu kan panjang ya, panjang putih. Jadi kayak susah nggak sih Bu nyari bahannya? Panjang putih. Iya. Bukan yang loncat-loncat ya. Bukan. itu agak serem ya Bu ya. Oke, terus apalagi kalau Jian sendiri suka nggak makanan-makanan Korea apa sih? Paling kayak kondok, jajangmyeon, ramyeon gitu-gitu. Kalau Nadira, Aku ramen. Made? Saya tim kering, jadi saya milihnya hotdog. Kondok. Kondok, iya hotdog kok kondok. Kondok. Sorry. Kondoknya enak banget sih. Jujur. Itu enak banget. Apalagi belinya di brand Deep. Jangan sponsor. Bisa aja jadi sponsor. Boleh masuk. Masuk ya. Tapi kan di samping sisi negatifnya juga, pasti kan ada sisi positif yang bisa kita ambil. Contohnya kayak produktivitas mereka, semangat kerja kerasnya mereka. Nah, menurut kalian gimana tuh dari sisi positifnya? Apa yang bisa kalian ambil sebagai generasi Z? Dari mana ya mulainya? Dari aku dulu kali ya. Dari aku, oke. Jadi aku tuh dulu zaman-zamannya masih SMK itu kan kayak nggak ngikutin banget ya sama K-pop ya. Kayak hidup aku tuh hopeless, kayak nggak ada harapan lagi, kayak kesepian banget. Terus semenjak kenal K-pop dari kelas 12 akhir tuh kayak wah semangat banget nih hidup, karena kan ada yang memotivasikan untuk mencapai sebuah ini. Terus juga kita kan ngedit gitu kan pasti inspirasi dari musik K-pop. Iya, MV-nya makanya setiap penugasan itu pasti ngeliatnya sih untuk inspirasi aja
ya untuk K-pop itu. Ya sih, itu aja sih. Kalau untuk Nadira sendiri, Kalau untuk aku kan kayak misal di tengah-tengah kesibukan, aku tuh suka dengerin lagu-lagunya. Nah itu tuh bikin aku tenang, bikin aku juga kayak, jadi kalau ngerjain tugas atau belajar itu jadi kayak asik aja gitu. Itu dampak positif buat aku sih. Itu Nadira. Kalau Jihan nih, Mbak kalau Jihan nih, Jihan Mbak tadi Jihan. bertanya, tapi Iya. dia harus Harus juga dong. dong. Harus Harus jawab. bisa inspirasinya secara positif. We listen nih guys, listen. kalau aku kan suka BTS ya. BTS itu tuh dia tuh salah satu brand ambassador dari UNICEF yang memperkenalkan tentang mental health. Nah jadi di situ aku banyak belajar sih soal mental health, kayak ya kita nggak boleh nyerah sama hidup, kayak masih banyak hal-hal yang kita harus cobain daripada memilih untuk suicide. Oke, jadi kita harus lebih semangat ya. Semangat, bener, Karena bener. banyak banget anak-anak Gen Z yang trauma gampang dan kayak rame ya kayak kemarin ya, sampai dia kan ada anak-anak kuliah yang saking stresnya dia Iya. sampai mengakhiri hidupnya. Itu kan Betul. sebenarnya bentuk apa ya, kekecewaan dia sama dirinya sendiri, tidak menyelesaikan masalah. Tapi kalau kayak teman-teman ini, kayaknya kalian itu benar-benar nggak apa-apa kalian ngefans sama K-pop, tapi untuk yang lebih positif. Jangan beli berlebihan aja sih sebenarnya. Tapi ini kan mahal nggak sih? Apa ya? Tidak bisa disebutkan satu Kayak persatu ya harganya. ini mahal nggak ini? Ini kisaran berapa ya Jihan? 200 lah. 200 loh guys, mahasiswa sekarang. Uang jajannya berapa sehari kakak? Luar biasa ya anak sekarang. Tapi bisa nabung dong. Bisa, dan ini dijual lagi masih bisa kejual Ibu, karena kan lagi pasarnya lagi puncak-puncaknya banget, jadi bisa banget dijual lagi. Oke, aku punya cerita nih kemarin sama ibu-ibu ya. Jadi ada salah satu teman aku tuh anaknya tuh dibeliin boneka lah Labubu gitu 4, ditaruh lah di tasnya. Biasa kan anak-anak Iya, sekarang. Kericing-kericing ya tasnya, kayak delman. Tahu nggak, saat di sekolah temennya, ih bagus ya gitu kan. Ini salah satu teman aku cerita ya. Pas sampai rumah si ibunya tuh ngobrol sama anaknya, Dek, mana gantungan kuncinya? Kok nggak ada gitu? Iya, aku kasih ke teman-teman aku. Luar biasa. Apakah kalian mau? Mau banget itu. Besok kalian kayaknya berteman sama anak kecil kali. Tapi Ibu, nanti kita disamperin sama ibunya. Tapi gitu ya, saking anak kecil tuh kalau yang nggak tahu banget, dia ya udah temennya ada yang minta dikasih. Coba kalau kalian, Jian boleh nggak buat Nabungnya 1 bulan. Nah, ini positif banget buat teman-teman. Kalau pengen sesuatu berarti harus Dari nabung. Tadi Usaha. Jangan dipaksain juga, mungkin tabungannya itu buat Hal yang hal-hal yang lain. lebih penting lagi daripada ini sih. Iya, tapi kalau misalnya kamu ngerasa pengen ngasih reward untuk diri kamu Benar-benar. sesekali, Iya, nggak apa-apa. Betul. Jangan keterusan ya guys, intinya nggak boleh banget. Iya, benar-benar. Jadi bisa dibilang tuh K-pop tuh nggak cuma ada dampak negatifnya juga ya, tapi ada sisi positifnya dan memang inspiratif bagi kita semua, apalagi generasi Z. Ibu kira-kira kan sebagai dosen, kasih dong pesan-pesan Ibu buat generasi Z yang jangan terlalu berlebihan sama yuk nerapin budaya tradisional dari kitanya sendiri. Oke. Motivasinya juga sih Bu. Menurut aku ya, kayak aku memang juga ada sesekali nonton lah ya, yang drama Koreanya, terus aku suka makanannya, tapi aku punya batasannya. Tetap aku mengenalkan budaya-budaya Indonesia ke anakku ya. Kalau aku ya, ke aku kan aku tetap harus mempertahankan Iya, dong benar. ya kan. Kalau ke anak-anakku tuh aku juga ngajarin mereka lagu-lagu daerahnya, ya kan, juga terus juga makanan tradisionalnya, nggak yang kekinian kayak anak-anak sekarang, apalagi anak-anak saya ya yang masih ya anak-anak Gen Alpha ya, yang kalau suka apa? Sigma. Dia tuh kayak gitu. Nah, itu tuh jadi kayak aku tuh ngasih tahu ke mereka, ke anak aku, boleh kok kamu mau joget Korea, mereka menikmati kan masa itu, tapi aku tidak benar-benar memberikan apa yang mereka lagi viral ini, beliin ini dong, enggak, aku nggak mau yang kayak gitu. Aku jadi kayak ngajarin kita boleh suka sama sesuatu, tapi tidak semuanya kita harus miliki. Gitu. Kalau untuk Made dan Nadira sendiri ada? Jadi pertanyaan tuh mempertahankan ya Iya, untuk cara wilayah asli mempertahankan Indonesia juga. ya. Jadi kan kita kan tinggal nih di wilayah Indonesia nih, di mana tuh wilayahnya tuh punya berbagai macam suku, ras dan juga ya pasti agama dong.
Jadi pesannya di sini tuh kita tuh sesuka-sukanya sama K-pop, seobses sama K-pop itu perlu juga nih belajar yang namanya itu mencintai produk lokal, karena produk lokal kita tuh nggak kalah keren loh dari budaya yang K-pop yang aslinya gitu. Jadi kayak pesan saya tuh cintai dulu di mana kita berada, baru kita cintai dulu milik dengan orang lain gitu sih sebenarnya. Kalau untuk aku, untuk mungkin kan tadi kita kayak membahas makanan, gaya-gayanya, mungkin makanan tradisional di Indonesia juga kita harus sering-sering untuk kayak nyobain makan, terus kayak kita kulinerin untuk makan di Indonesia juga. Jadi jangan apa-apa tuh budaya K-pop aja gitu. Oke guys, jadi kesimpulan yang bisa diambil pada hari ini, kita boleh banget kok buat suka sama K-pop, sama budaya-budayanya, makanannya, fashionnya sekalipun, tapi jangan pernah lupa sama budaya asli kita dari Indonesia. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar banget. Apalagi kan kita ada guest star yang paling spesial banget ini. Sebenarnya masih menarik loh. Apakah nanti kita buka episode selanjutnya karena Boleh, kita belum boleh. ngebahas kayak Makanan. siapakah dia. Iya. Asal usulnya boleh kali ya. Ada yang tahu nggak? Jeno NCT. Oh, Jeno NCT. Kalian belum ngebahas BTS-nya. Jadi next episode kita bakal kulik lagi soal K-pop. Nggak kerasa ya kita udah ngobrol panjang lebar banget. Padahal sih maunya durasi 1 jam ya, tapi Iya, udah padahal akhir 1 jam sesi ya. loh. 1 jam bisa kali ya. Bisa ini mah. Bisa ya, panjang ya. Oke, nanti kita next di video selanjutnya 2 jam juga boleh itu. Ditunggu banget ya. Ya nggak kerasa kita udah di penghujung acara kita tentang budaya generasi Z terhadap K-pop. Dari gaya hidup, media sosial, dan juga nilai kerja keras yang mereka dapat ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap generasi Z. Terima kasih kepada Made, kepada Nadira, kepada especially Bu Ina. Terima kasih juga kepada Jihan dan teman-teman semuanya karena kita cukup menarik membahasnya K-pop di anak-anak Gen Z ya. Semoga kedepannya Gen Z jauh lebih tahu mana dampak positif dan dampak negatif dan bisa mengambil yang lebih bermanfaat dan bisa menciptakan sesuatu yang punya value yang lebih untuk dirinya sendiri. Terima kasih ya udah sharing dan juga ngasih insight yang sangat keren dan menarik. Semoga nextnya kita diundang ya. Boleh. Semoga pembahasan ini juga bikin kalian semua paham yang nonton nih, para penonton. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita, Cinggu Talks. Bye bye.